Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Sakuragi mendapatkan pelatihan khusus dari Akagi. Sakuragi dengan tekun dan tanpa keluh kesah, belajar tembakan bebas. Saking giatnya Sakuragi berlatih, hingga tertidur di lapangan karena kelelahan. Akibatnya dia terlambat datang ke pertandingan tim Shohoku melawan Takezato, yang menyebabkan dirinya tidak bermain dalam pertandingan. Namun, pada akhirnya, tim Shohoku tetap memenangkan pertandingan tersebut, dengan skor telak. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Sorak-sorai menggema di tribun, menyelimuti arena pertandingan. Riuhnya penonton mengiringi atmosfer panas yang menyambut laga besar antara Ryonan dan Kainan. Di tengah kerumunan, tatapan tajam Hanamichi Sakuragi terpaku pada seorang pemain Ryonan, Fukuda Kikcho. Ia mengamati setiap gerakan Fukuda dengan penuh rasa ingin tahu, seolah mencari tahu apa yang membuat pemain itu begitu istimewa. Di lapangan, suasana semakin panas. Pemanasan dimulai, dan Uozumi, sang kapten Ryonan, menarik perhatian penonton. Dengan langkah mantap, ia melesat menuju ring, lalu menghentak keras dengan dunk yang mengguncang seluruh tiang. Getaran itu memicu kekaguman dari penonton, sorakan pun membahana memenuhi tribun. Di sisi lain, pemain Kainan terlihat lebih santai dalam pemanasan. Namun, Nobunaga memutuskan untuk menunjukkan keahliannya. Ia melangkah dengan percaya diri, bersiap untuk melakukan dunk spektakuler. Sayangnya, aksinya berujung antiklimaks. Bola terjatuh ke dalam ring lebih dulu sebelum tangannya menyentuhnya. Dari bangku penonton, Sakuragi mengejek, menikmati kegagalan tersebut. Sementara itu, di kubu Ryonan, Sendo tampil memukau. Dengan tenang, ia mengatur ritme permainan pemanasan, memberikan sebuah operan halus di depan ring. Fukuda menyambut bola itu dengan lompatan tinggi, lalu mengakhiri dengan dunk sempurna. Aksi tersebut mengundang decak kagum dari penonton, sorakan kembali bergema, mengiringi semangat tim Ryonan. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, kedua pelatih memanggil tim mereka masing-masing untuk briefing terakhir. Di sela-sela langkah menuju bangku tim, mata Fukuda dan Jin bertemu. Ada percikan nostalgia di tatapan mereka, mengingatkan pada masa lalu ketika mereka bermain di tim yang sama saat SMP. Namun, bukan hanya pemain yang saling mengenal. Taoka, pelatih Ryonan, dan Takano, pelatih Kainan, ternyata memiliki sejarah panjang. Keduanya adalah rival semasa SMA. Taoka mengibaratkan dirinya seperti Sendo, sang pengatur strategi yang karismatik, sementara Takano ia bandingkan dengan Rukawa, pemain berbakat dengan ambisi besar. Pernyataan ini disambut gelak tawa dan ketidakpercayaan dari para pemain Ryonan. Pertandingan kali ini bukan hanya pertarungan dua tim kuat. Ini adalah duel dua generasi pelatih yang ingin membuktikan siapa yang lebih unggul. Dengan tensi tinggi, semua pemain Ryonan, dipimpin oleh Sendo, mulai memasuki lapangan. Ketegangan terasa memuncak, seolah seluruh arena menahan napas, menantikan awal dari pertarungan yang akan menentukan segalanya. Langit arena memancarkan sorot lampu yang menyilaukan, memusatkan perhatian ribuan penonton pada lapangan yang penuh ketegangan. Para pemain dari Ryonan dan Kainan mengambil posisi masing-masing. Suasana hening sejenak, ketegangan mengendap di udara. Uozumi melangkah maju, tubuhnya yang tinggi besar memancarkan aura intimidasi. Ia melewati Nobunaga yang berdiri terpaku, matanya terpana pada raksasa basket itu. Di tribun, Sakuragi yang menyaksikan adegan tersebut tertawa kecil sambil melontarkan ejekannya, membandingkan keduanya sebagai monyet liar dan monyet besar. Di lingkaran tengah, perang mental dimulai. Uozumi menatap Maki, penuh keyakinan. Ia mengucapkan pesan tajam tanpa suara, bahwa hari ini gelar pemain terbaik Maki akan berakhir. Sendo yang akan mengambilnya. Maki, dengan raut wajah tenang, menanggapi dengan tatapan yang sama tajamnya. Wasit meniup peluit dan melempar bola tinggi ke udara. Sorakan membahana, pertandingan dimulai.
Uosumi melompat dengan seluruh kekuatannya dan berhasil mengarahkan bola ke Koshino. Tanpa membuang waktu, bola meluncur ke arah Sendo. Sendo yang menerima bola disambut penjagaan ketat Maki. Kedua pemain saling mengukur kemampuan, gerakan mereka penuh perhitungan. Maki berhasil menyentuh bola, namun Sendo tetap menguasainya dengan tenang. Sesaat kemudian, ia memanfaatkan celah kecil, mempassing bola tinggi ke depan. Fukuda yang sudah siap menerimanya, meloncat dan menyelesaikannya dengan dang sempurna. Dentuman keras bola di ring membuat suasana sejenak terdiam, disusul sorakan riuh. Di tribun, Akagi mengatakan kepada Sakuragi yang masih terpaku melihat aksi Fukuda untuk memperhatikannya. Karena Fukuda mungkin akan menjadi lawan Sakuragi berikutnya. Kainan tak tinggal diam. Maki segera memulai serangan balik, namun penjagaan ketat dari seluruh pemain Rionan memaksa mereka bekerja lebih keras. Sendo dengan cepat mencuri bola dari tangan Maki, kemudian mengirimkan passing cepat ke arah Fukuda, yang kali ini menyelesaikannya dengan layap sempurna. Poin demi poin mulai diraih Rionan, berkat gerakan cerdas dan passing tak terbaca dari Sendo. Pelatih Takano dari Kainan meminta timeout. Papan skor menunjukkan 25-14, keunggulan sementara untuk Rionan. Di sela-sela waktu, Takano berdiri di tengah lingkaran pemainnya, menyampaikan pesan tegas. Kainan adalah tim terkuat dan Rionan memang penantang tangguh, oleh karena itu Kainan harus membuktikan bahwa Kainan adalah tim yang terbaik. Usai timeout, para pemain Kainan kembali ke lapangan dengan semangat baru. Maki memimpin serangan, melewati penjagaan Sendo dengan kecepatan luar biasa. Namun, Uosumi sudah menanti di depan, menghadangnya dengan tubuh besar yang menjadi tembok kokoh. Bola berpindah ke Nobunaga, yang langsung melompat untuk layup. Namun di detik terakhir, Sendo datang dari sisi lain, melompat dan memblok layup tersebut. Nobunaga terkejut, begitu pula Maki, melihat betapa briliannya aksi Sendo. Di tribun, Sakuragi yang sejak tadi mengamati pertandingan terdiam. Matanya terpaku pada sosok Sendo, lawan yang semakin membuat darahnya mendidih. Dalam hati, ia tahu, ia ingin segera bertemu di lapangan. Bukan untuk menyaksikan, tapi untuk bertarung. Babak pertama berakhir dengan skor 39-29, keunggulan untuk Rionan. Para pemain berjalan menuju bangku masing-masing, keringat bercucuran, napas tersengal. Di sisi lapangan, para pelatih memberikan arahan tegas. Pelatih Taoka tampak serius, sementara pelatih Takano berbicara dengan nada tajam, mencoba menyuntikkan semangat ke dalam timnya. Di sela itu, Maki menatap Sendo dengan ekspresi tak percaya. Pikirannya diliputi rasa frustrasi. Bagaimana mungkin ia yang terkenal sebagai pemain terbaik bisa kalah telak dari Sendo di babak pertama. Namun, sorakan penonton memanggil semua pemain kembali ke lapangan. Babak kedua dimulai. Rionan langsung mengambil kendali permainan. Sendo, dengan ketenangan yang khas, memimpin serangan. Ia mempassing bola ke Fukuda, yang mencoba layup cepat. Namun, Takasago berhasil membloknya dengan sempurna. Bola liar kembali ke tangan Fukuda. Tanpa membuang waktu, ia melepaskan tembakan yang tepat sasaran, menambah angka untuk Rionan. Di bangku Kainan, pelatih Takano mulai gusar, ia merasa para pemainnya belum mencapai potensi terbaik mereka. Namun, aksi Sendo berikutnya membuat suasana menjadi panas. Sendo melaju cepat ke depan, dihadang oleh Maki dan Muto. Saat Maki mencoba memblok jalannya, Sendo melakukan passing cantik yang mengelabui keduanya. Fukuda menerima bola dan menyelesaikannya dengan layup mulus. Kembali ke pertahanan, Fukuda merayakan dalam hati. Sorakan penonton dan pujian dari rekan satu timnya membuatnya semakin percaya diri. Di papan skor, angka menunjukkan dominasi Rionan semakin jauh. Pelatih Takano tampak tegang, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Rionan terus menyerang. Sendo kali ini berada di bawah penjagaan ketat Maki. Meski begitu, gerakannya tetap penuh kepercayaan diri, membuat lawan sulit membaca langkahnya. Di tribun, seorang penonton berbicara lantang, mengklaim bahwa hari ini Kainan akan dikalahkan oleh Rionan yang telah mencapai puncak kekuatannya. Sakuragi yang duduk di barisan tribun mendengar komentar itu. Wajahnya berubah merah, emosinya terpancing. Baginya, mendengar pujian berlebihan itu seperti meremehkan timnya.
Amarahnya memuncak saat Rionan kembali mencetak angka melalui aksi sendo. Dengan gerakan tiba-tiba, Sakuragi berdiri dan meninggalkan tribun, tak mampu menahan kemarahannya. Namun, sebelum pergi, ia berteriak keras ke arah lapangan, memanggil Maki dan Nobunaga dengan julukan khasnya, monyet tua dan monyet liar. Seruannya menggema di arena, membuat keduanya menoleh. Meminta keduanya bermain serius agar tidak dianggap sebagai tim lemah. Teriakan itu menancap tajam di benak para pemain kainan. Nobunaga, yang mendengar ejekan itu, menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Maki menghadapi pemain yang setara dengannya. Tiba giliran kainan mengambil alih serangan. Maki memberikan passing cepat ke arah Nobunaga, yang langsung melaju ke depan. Namun, Fukuda muncul menghadangnya. Nobunaga bergerak dengan cekatan, melewati Fukuda, berlari menuju ring. Di detik terakhir, Uozumi berusaha menghadangnya, tetapi Nobunaga melompat tinggi dan menghentak ring dengan dunk yang sempurna. Sorakan menggelegar. Momentum mulai berubah. Ucapan Sakuragi menjadi pemicu, membakar semangat para pemain kainan. Kini mereka bermain dengan intensitas yang berbeda, membuktikan bahwa mereka bukan tim yang mudah dikalahkan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.